Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Puspitasari, NIM B200180393. Di sini saya akan membahas bab 4, sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah, subbab lembaga-lembaga. Pertama, lembaga, hikmah, dan kebijakan publik. Lembaga ini dibentuk untuk memberi wadah pemikiran dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar melewati liku-liku persoalan politik praktis maupun ketatanegaraan. Politik praktis yaitu segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Namun, lembaga ini tidak berarti Muhammadiyah sebagai organisasi politik praktis, tetapi Muhammadiyah sebagai organisasi saluran bagi warga dan anggotanya yang ahli dan memahami masalah politik secara teori dan praktek. Adapun tugas dan fungsi lembaga hikmah dan kebijakan publik antara lain: 1. Mengadakan kajian politik yang berkaitan dengan perjuangan umat Islam, khususnya Muhammadiyah. 2. Memberikan nasihat kepada pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai masalah politik yang menyangkut jalannya persyarikatan dan kebijaksanaan pimpinan pusat. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan untuk mempertinggi kecerdasan politik kepada pimpinan persyarikatan. Kedua, lembaga seni budaya dan olahraga. Lembaga seni budaya dan olahraga Muhammadiyah adalah bagian integral dari gerakan dakwah Muhammadiyah dengan mewadahi potensi seni budaya dan olahraga warga persyarikatan agar aktivitas dan kreativitasnya terarah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan menjadi salah satu daya dukung bagi pengembangan dakwah Muhammadiyah. Kepedulian atas seni budaya ini dipelopori langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat pandai memainkan alat musik tradisional maupun modern. Ia mahir memainkan biola dan gending-gending Jawa. Adapun program dan kegiatan lembaga seni budaya dan olahraga Muhammadiyah meliputi bidang: pertama, pengembangan media dan sarana prasarana; kedua, pendidikan dan latihan; ketiga, pengkajian dan pengembangan; dan yang terakhir, keempat, penguatan kelembagaan. Lembaga seni budaya olahraga sedang berusaha merumuskan fikih kesenian dan olahraga yang akan menjadi landasan bagi para aktivis seni dan olahraga di lingkungan Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu visi dan misi Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Visi yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai kekuatan moral bangsa. Maksudnya yaitu Muhammadiyah merupakan gerakan ajaran agama Islam yang bertanggung jawab untuk tegaknya moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ Muhammadiyah melakukan silaturahim, berdiskusi, menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai salah satu inspirator peradaban Islam. Maksud dari inspirator peradaban Islam yaitu sekelompok orang atau organisasi yang memberikan inspirasi ajaran agama Islam dalam jaringan internasional pada perkembangan atau peradaban Islam masa kini. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai kekuatan moral. Maksud dari kekuatan moral yaitu Muhammadiyah sebagai penengah jika ada perang atau tidak memihak
manapun. Bisa dikatakan juga Muhammadiyah ini netral. Yang selanjutnya yaitu misi pada lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Misi dari lembaga ini yaitu terwujudnya Islamiyah dan jaringan kerjasama global secara menyeluruh dengan peran yang sinkron dari persyarikatan dan umat Islam. Adapun tujuan dari lembaga hubungan dan kerjasama internasional, yang pertama yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Mengembangkan sumber daya manusia ini dimaksudkan dalam bidang jaringan dan kerjasama internasional. Yang kedua yaitu meningkatkan peran dan keterlibatan Muhammadiyah. Muhammadiyah di sini juga harus mempunyai peran dan keterlibatan pada pengembangan wacana pemikiran keislaman di kalangan dunia Islam, khususnya pada dunia internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan sosialisasi pemikiran dan aktivitas Muhammadiyah. Di sini Muhammadiyah juga harus bisa meningkatkan sosialisasi atau melaksanakan sosialisasi dan ide-ide pemikiran yang sebelumnya didiskusikan ke dunia Islam lalu dikembangkan pada dunia internasional. Yang keempat yaitu mengembangkan partisipasi Muhammadiyah dalam kekuatan solidaritas umat Islam untuk mewujudkan perdamaian dunia sebagai kebutuhan bersama. Yang kelima yaitu mengkoordinir kerjasama dan jaringan kader Muhammadiyah yang tersebar di berbagai negara dengan membentuk cabang-cabang khusus Muhammadiyah di mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fatimah Zahra, NIM B201808408, Kemuhammadiyahan kelompok 15 akan menjelaskan bab 4 yaitu sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah lembaga 6-10. Saya akan menjelaskan tugas lembaga dakwah khusus. Yang pertama adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang atau kelompok marginal. Yang kedua, membimbing mereka yang masih hidup terasing. Yang ketiga, membimbing masyarakat terasing, transmigrasi daerah, perbatasan kawasan perumahan, industri, dan masyarakat sasaran khusus. Yang keempat, membantu pekerjaan yang menjadi tugas pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan kader Muhammadiyah. Yang lima, sedapat mungkin berbasis di masjid, musola, lembaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi lembaga dakwah khusus, yaitu yang pertama, satu sebagai motivator, yang kedua sebagai dinamisator, yang ketiga sebagai penyalur atau agen, yang keempat sebagai panutan, yang kelima sebagai manajer. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah atau disebut juga LP2M. LP2M ini mempunyai fungsi yaitu sebagai unsur pembantu persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan hukum persyarikatan bidang pengembangan pesantren. LP2M ini dalam bertugas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu lembaga tingkat pusat. Lembaga tingkat pusat ini bertugas membantu pimpinan pusat dalam yang pertama menyusun panduan pengembangan pesantren sesuai ideologi Muhammadiyah. Kedua, melakukan penelitian dan pengembangan pesantren. Ketiga, menyampaikan masukan kepada pimpinan pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pengembangan pesantren. Bagian yang kedua yaitu lembaga tingkat wilayah dan daerah. Lembaga tingkat wilayah dan daerah ini bertugas yang pertama melakukan penelitian dan pengembangan pesantren. Yang kedua, membantu lembaga tingkat pusat dalam melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pengembangan pesantren. Ketiga, menyampaikan masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
dan bidang pengembangan pesantren. Dan selanjutnya yaitu LP2M juga mempunyai wewenang. Wewenang yang pertama yaitu LP2M berwenang melakukan pesantren bersama dengan Majelis Dikdasmen dan majelis lembaga terkait lainnya. Yang kedua, lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah berwenang melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pesantren.